dan ya. Oke teman-teman, dan inilah tampilan dashboard dari website inventory barang ya teman-teman. Nah ini halaman bodinya teman-teman. Di sini untuk di halaman body ada beberapa menu ya. Ada jumlah barang, jumlah petugas, jumlah pengeluaran, dan jumlah penerimaan. Oke gengs, untuk tutorialnya simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini saya akan bahas teman-teman website inventory barang ya. Ini gunanya nanti untuk memanage sebuah toko online ya. Jadi nantinya kita bisa mendata semua barang pengeluaran dan pemasukan seperti itu ya. Oke, di sini nanti pertama-tama setelah teman-teman download untuk file codingannya, seperti biasa teman-teman ya, pertama-tama teman-teman simpan di lokal C, dimana teman-teman menginstalkan Xamnya ya. Oke, kita akan buka dulu ke disk PC-nya, lalu teman-teman masuk ke lokal C di sini ya, dimana teman-teman menginstalkan Xamnya, lalu masuk ke folder Xam, dan langkah selanjutnya teman-teman masuk ke folder ht.cs. Dan setelah masuk ke folder ht.cs, teman-teman di sini teman-teman tinggal pastekan saja, karena untuk file codingannya teman-teman harus simpan di folder ht.cs agar nantinya bisa dipanggil atau bisa dijalankan di phpMyAdmin di lokalnya ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan cari di sini, saya kasih nama dengan nama inventory ya. Oke teman-teman, dan inilah untuk folder codingannya ya. Di sini saya kasih nama dengan nama inventory. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba buka terlebih dahulu menggunakan text editor ya teman-teman. Untuk text editornya sendiri teman-teman bebas mau menggunakan Notepad atau Visual Studio dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan buka terlebih dahulu teman-teman. Tinggal masuk ke sebelah pojok kiri ya. Di sini langsung teman-teman tinggal klik file, lalu di sini teman-teman tinggal open folder. Oke, dan cari di mana teman-teman menyimpan si folder project codingannya yang tadi kita simpan di lokal C, lalu masuk ke folder Xam dan masuk juga ke ht.cs. Dan langkah selanjutnya teman-teman di sini tinggal masuk ke folder codingannya itu dengan nama inventory. Nah ini ya. Oke, kita klik saja dan kita back terlebih dahulu. Lalu kita di sini untuk folder inventory barang, lalu kita select folder, dan langkah selanjutnya di sini kita akan perbesar terlebih dahulu. Oke gengs, dan inilah folder codingannya ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan di sini. Oke gengs, tapi sebelum kita melanjutkan nanti membuat database dan lain sebagainya, teman-teman harus menginstalkan dulu Composer ya, karena kita menggunakan CI atau kode igniter ya. Tinggal instalkan terlebih dahulu dari Composernya sendiri ya. Mungkin di sini saya tidak akan bahas cara instalasinya, dan itu mungkin sangat mudah banget, tapi cuman saya nanti akan kasih link tutorial yang bagus cara instalasi untuk komposernya, atau saya arahkan ke dokumentasi dari komposernya sendiri ya. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke browser, lalu teman-teman tinggal ketikkan saja di Google-nya komposer ya. Oke, kita klik enter. Nah, ini teman-teman yaitu getcomposer.org ya. Teman-teman kalau pingin bagus itu teman-teman harus dari dokumentasi dari komposernya sendiri ya. Itu baik dari semua aplikasi atau semua baik PMUB dan yang lainnya. Saya sarankan teman-teman harus membuka dari dokumentasi dari developernya sendiri. Karena kalau misalkan dari tutorial-tutorial yang lain ya kadang ada yang kurang jelas dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita menggunakan dari dokumentasinya sendiri itu jelas-jelas dari developnya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman nanti tinggal klik download di sini ya. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke halaman page dari komposernya sendiri ya teman-teman. Di sini ada download komposer ya. Ini untuk Windows ataupun untuk Mac ya teman-teman. Nah, di sini di sebelah bawah di sini ada download and run composer.exe ya. Nanti teman-teman tinggal klik saja yang ini.
Dan nanti akan secara otomatis ini untuk komposernya sendiri nanti akan terdownload. Ini untuk filenya sangat ringan sekali dan ukurannya sangat kecil teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal klik-klik saja ya seperti biasa. Tinggal next saja seperti itu untuk cara penginstalan komposernya. Oke, paham ya? Jika pengen jelas nanti di sini ada dokumentasinya. Cuma di sini berbahasa Inggris ya. Teman-teman mungkin bisa translate saja kalau misal teman-teman agak kebingungan. Oke, next langsung saja kita akan membuat database terlebih dahulu ya, teman-teman. Pertama-tama teman-teman hidupkan dulu examnya ya di sini. Dengan satu catatan untuk versi examnya sendiri, teman-teman di sini harus menggunakan exam PP yang support PHP 7 atau exam PP yang terbaru ya di sini. Atau teman-teman jika ingin menyamakan dengan exam PP yang saya pakai, teman-teman di sini bisa menggunakan exam PP yang versinya P3.2.4. Teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya sehingga examnya running ya. Oke, next, langkah selanjutnya setelah kita menghidupkan examnya, di sini kita akan mencoba membuat database terlebih dahulu ya. Kita nyetel lagi di sini di browsernya, lalu teman-teman ketikkan saja localhost phpMyAdmin ya. Nah ini seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita klik enter saja. Oke, gengs. Langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal buat database baru dengan cara klik baru saja di sini. Langkah selanjutnya kita kasih nama di sini untuk database-nya. Nah, dengan satu catatan untuk nama database-nya juga, teman-teman itu harus sama dengan apa yang ada di file codingan ya. Yaitu di sini teman-teman ini inventory ya. Nah ini lalu teman-teman samakan karena di sini untuk database-nya sendiri sudah saya simpan satu folder ya. Nah ini teman-teman dengan nama dbinventory.sql. Oke, jika teman-teman tidak ingin keliru tinggal teman-teman klik rename lalu Ctrl C ya. Kita kembali lagi dan di sini teman-teman tinggal pastikan saja. Tapi saya tidak menyarankan ya, diusahakan teman-teman menulisnya ya karena agar terbiasa tidak copy paste. Oke, next. Di sini teman-teman tinggal klik buat saja setelah teman-teman membuat nama database-nya. Dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal impor di sini di atas ya. Klik impor. Lalu teman-teman cari file database-nya yang telah tadi kita simpan ya. Teman-teman tinggal klik file di sini dan masuk ke local C, lalu masuk ke folder exam dan masuk juga ke htdcs di sini ya. Dan di sini teman-teman cari nama folder project codingan yaitu inventory ya teman-teman. Nah ini kita masuk dan teman-teman masuk ke sini ke file dbinventory.sql. Oke, kita klik saja dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik open. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Oke, next. Langkah selanjutnya teman-teman setelah seperti itu tinggal klik kirim untuk mengimpor si database-nya. Oke, paham ya? Next, di sini kita akan buka terlebih dahulu karena di sini saya sudah membuat dari database-nya sendiri ya, teman-teman. Oke, kita klik di sini di DB lalu masuk ke DB inventory, kita klik saja. Oke, gengs, dan di sini untuk tabel-tabelnya ada beberapa tabel ya, ada tabel barang, customer, data toko, detail keluar ya, detail terima, penerimaan, pengeluaran, pengguna, petugas, supplier ya, seperti itu. Oke, next. Langkah selanjutnya di sini kita akan coba mengcompile ya, tapi sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu dari codingannya, teman-teman. Sebelum kita mengcompile-nya, kita kembali lagi ke codingnya. Oke, di sini karena kita menggunakan CI ya, teman-teman, dan itu nanti akan ada template bawaan dari kode igniternya sendiri. Di sini kita menggunakan kode igniter 3 ya. Dan kita menggunakan template admin LTE ya, teman-teman. A few moments later. Oke, di sini di inventory di sini ada application ya. Ini sebenarnya untuk strukturnya ini tidak jauh beda dari Laravel ya, teman-teman. Di sini ada di application, ada controller, ada config, ya ada modul ya. Sebenarnya ini tidak jauh beda untuk strukturnya. Mungkin teman-teman bisa memahami, cuman yang bedanya itu template-nya saja ya, teman-teman. Template dari bawaan kode igniter ataupun dari bawaan Laravel ya. Kalau dari Laravel biasanya untuk database-nya kita bisa pisahkan dan untuk men-settingnya itu tidak jauh beda ya, teman-teman, karena masih tetap menggunakan PHP ya. Oke, gengs, di sini saya akan bahas yang paling pentingnya saja dan ini sangat
penting banget bagi teman-teman semua yang mungkin teman-teman juga sering mengalami kendala di di tahap ini ya. Walaupun memang yang lain-lainnya juga penting ya, seperti di folder controller, modul dan yang sebagainya. Nah, itu modul itu penting juga, terus di controller itu sangat penting juga ya. Tapi di sini yang sangat bagi teman-teman pemula mungkin ini sering banyak keliru ya teman-teman, kecuali teman-teman yang mungkin udah agak paham dari struktur dari CI ataupun dari Rapel ataupun dari PHP ya, seperti itu. Tidak jauh beda teman-teman. Jadi kita akan masuk ke folder config ya. Di config di sini yaitu untuk pengkoneksian nantinya antara si database yang ada di lokal dengan file codingannya, seperti itu. Oke, gengs. Di sini di folder config kita masuk ke config.php ya. Nah, di sini untuk base URL-nya teman-teman nanti ini silahkan teman-teman setting ya, sesuai dengan nanti apa yang akan kita panggil di browsernya atau kita compile ya teman-teman. Karena kita menggunakan lokal, jadi kita tulis saja di sini http ya //localhost/inventory ya, atau dengan nama folder project codingan teman-teman. Ini bebas ya, karena di sini saya sebagai contoh saya kasih nama dengan inventory. Lalu klik slash, lalu tanda kutip, lalu kita tutup saja ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, ini untuk base URL-nya. Next, langsung saja teman-teman mungkin review dari codingannya seperti itu. Nanti teman-teman bisa kembangkan dan bisa pahami juga dari struktur dan folder-folder dari file-file dan file-file codingannya seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coba panggil si folder codingan ini teman-teman, yaitu inventory ya. Kita masuk lagi ke browser teman-teman, dan di sini kita new tab saja. Langsung selanjutnya untuk cara mengcompile-nya atau memanggilnya teman-teman tinggal ketikkan saja localhost ya. Lalu di sini teman-teman slash nama folder project codingan, yaitu yang ini teman-teman. Nah, ini inventory ya. Oke, kita ketik saja di sini inventory. Nah, ini sehingga menjadi localhost/inventory, yaitu lokal di sini terus slash nama foldernya. Oke, lalu kita klik enter saja. Oke, gengs, dan kita akan dibawa ke halaman dashboard adminnya teman-teman. Di sini kita ada dua pengguna ya, sebagai admin dan sebagai pengguna ya teman-teman, seperti itu untuk halaman loginnya sendiri. Oke, di sini untuk mempermudah bagi teman-teman ya, untuk username-nya nanti teman-teman itu bisa sesuaikan saja ya. Tapi di sini saya akan bahas mungkin agak detail sedikit teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini di PHP My Admin-nya ya, atau di lokalnya. Di sini dari tabel-tabel dari database-nya, di sini ada tabel pengguna, ada tabel petugas ya. Nah, misalkan di sini kita akan lihat di tabel pengguna. Nah, teman-teman. Oke, gengs, dan di sini untuk username dan passwordnya teman-teman ya. Jadi saya set di sini untuk username-nya adalah Bayu Tutor ya, untuk passwordnya adalah pwd/Bayu Tutor. Ini harus diingat, nanti teman-teman bisa setting saja di sini ya. Di lokalnya teman-teman bisa ubah sendiri ya sesuai kebutuhan. Cuman itu harus teman-teman samakannya dengan instruksi yang ada di codingannya ya. Oke, paham ya? Next. Di sini kita kembali lagi teman-teman. Nah, ini untuk username-nya adalah Bayu Tutor dan password-nya adalah pwd Bayu Tutor atau password Bayu Tutor ya. Oke, langsung saja kita akan login sebagai pengguna di sini ya. Oke, password-nya saja kita akan kopikan teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke halaman loginnya dan di sini ketikkan saja Bayu Tutor. Untuk username-nya dan untuk password-nya adalah pwd Bayu Tutor. Kita masuk di sini sebagai pengguna ya atau admin. Oke, lalu kita klik login. Oke, guys, dan inilah tampilan dari halaman loginnya. Nah, ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, yang kedua kita akan coba masuk sebagai pengguna ya. Kita log out terlebih dahulu di pojok sebelah kanan di sini ya. Kita log out. Dan di sini kita masuk lagi ke exam-nya atau ke PHP My Admin, dan di sini ada menu petugas. Ada tabel petugas ya. Oke, untuk username-nya teman-teman di sini untuk namanya itu Bayu Tutor ya sebagai contoh.
Terus di sini untuk username-nya adalah ptgs35 dan untuk passwordnya adalah pwdbayu ya. Oke, kita kopikan saja untuk mempercepat ya. Kita copy, lalu kita kembali lagi, kita pastekan saja di sini. Dan untuk passwordnya adalah pwdbayu ya di sini. Kita salin, lalu kita kembali lagi dan kita pastekan di sini. Oke, dan di sini kita pilih dengan petugas. Lalu kita klik login. Oke gengs, dan inilah tampilan dari dashboard admin dari si pengguna ya. Beda ya teman-teman antara pengguna dan admin. Kalau admin di sini fiturnya lebih banyak, kalau pengguna lebih sedikit. Oke, di sini saya akan demokan saja dari menu penggunanya sendiri. Nanti kita akan masuk ke menu admin. Oke gengs, dan di halaman awal di sini ada master barang ya. Nah, ini settingan master barang. Nanti di sini kita barang yang diinputkan oleh kita nantinya akan tersimpan di sini sebagai database-nya. Lalu di sini ada master customer ya. Nah, ini untuk customernya. Jadi data-data customer nanti akan diinputkan di sini. Next, di sini ada supplier juga ya. Nah, ini tidak jauh beda ya, teman-teman. Di sini ada tabel nomor, kode supplier, nama supplier, nomor telepon, email dan alamat. Next, di sini ada transaksi penerimaan. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ya, karena di sini kita menggunakan logic CRUD atau CRUD ya, atau CRUD teman-teman. Sorry. Atau CRUD ya, bisa disingkat dengan CRUD, atau itu CRUD atau create update delete ya. Jadi kita bisa menambahkan, menginput dan menghapusnya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan, semisal mau menambahkan, nah ini ya. Di sini suppliernya ya, mitra, terus nama barangnya, di sini untuk kodenya, jumlahnya berapa, lalu teman-teman klik tambahkan. Oke, paham ya? Next. Langsung selanjutnya sini ada transaksi pengeluaran. Untuk tabel dan halamannya sendiri tidak jauh beda ya, teman-teman, dan logiknya hampir tetap sama ya. Di sini kita bisa menghapus, mengupdate dan mendelete-nya. Oke, next kita akan masuk ke menu admin sekarang ya. Kita akan logout terlebih dahulu di sini. Oke, tadi kita ingat-ingat teman-teman, yaitu di sini untuk username-nya untuk pengguna atau admin yaitu Bayu ya. Terus juga di sini untuk username-nya adalah pwdbayu tutor ya. Oke, di sini Bayu tutor teman-teman. Sorry, untuk username-nya adalah Bayu tutor dan untuk passwordnya adalah pwd ya underscore Bayu tutor. Oke, lalu di sini kita klik sebagai admin dan kita klik login. Oke, ini teman-teman, di paling depan di sini ada halaman profil ya. Dan di sini ada jumlah barang, jumlah petugas, jumlah pengeluaran, jumlah penerimaan. Nah, untuk menunya sendiri di sini ada master barang, tidak jauh beda ya. Master customer, master supplier, master petugas. Di sini ada transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran, dan di sini bedanya ada manajemen pengguna dan profil toko ya. Oke, kita akan langsung saja teman-teman di sini, karena yang ini hampir tetap sama. Kita klik saja manajemen pengguna. Nah, di sini untuk manajemen pengguna, jadi nanti kita bisa menginputkan, menambahkan beberapa pengguna, ratusan pengguna sesuai dengan kapasitas database teman-teman. Misalkan kalau di hosting ya, sesuai dengan kapasitas hosting teman-teman, atau bisa menggunakan VPS, itu bisa disesuaikan dengan kapasitas pengguna teman-teman ya. Layaknya ya seperti katakanlah Facebook ya, itu usernya sudah banyak banget. Nah, ini juga kita bisa teman-teman, tapi itu disesuaikan dengan kapasitas hosting teman-teman ya. Bisa menginputkan ribuan user di sini. Nah, untuk menginputkan usernya teman-teman, nanti di sini untuk men-setting dan segala macamnya. Jadi ya, kalau menurut saya logiknya Facebook juga sama ya. Jadi data kita di sana bisa di reset ya teman-teman. Kalau mau jahil si Facebooknya, misalkan passwordnya ini, kalau si Facebooknya mau jahil tinggal dirubah aja sama dia ya, karena dia yang memegang kendalinya. Sama halnya kita ini bisa masuk ke dashboard adminnya, kita yang mengelolanya. Jadi nanti ketika ada user yang bandel, jadi kita tinggal reset saja ya. Kita bisa ubah namanya, passwordnya kita bisa ubah seperti itu. Oke, next langsung saja di sini kita akan masuk ke menu profile. Nah, ini untuk menu profile, jadi teman-teman bisa menginputkannya juga di sini ya.
Di tabel profile di sini ada isi form ya, terus juga di sini nama toko, nama pemilik, terus nomor telepon, alamat dan lain sebagainya. Mantap ya teman-teman. Ini mungkin sangat sederhana ya, tapi ini cukup fungsional bagi sebuah website inventory. Dan mungkin ini juga bisa dikembangkan lagi teman-teman, nanti teman-teman bisa tambahkan fitur dan yang lainnya sesuai kebutuhan ya. Dan saya sarankan ini hanya sebagai pembelajaran ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mengembangkannya lagi dari aplikasi ini ya. Oke gengs, dan di pertemuan kali ini gua cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share juga, bagikan ke teman-teman yang lainnya agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Oke, sampai jumpa di video berikut.